Tuh. Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, pada pagi hari ini kita akan bermuwajahah walaupun secara online dalam rangka tolabul ilmi, karena sesuai dengan dalilnya juga man arada dunya fa'alaihi bilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Bagian dari tolabul ilmi, bagian dari ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebelumnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum di mute mic-nya, silahkan untuk di mute biar acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, apalagi di masa seperti ini, yang mana kita bisa dengan mudahnya mengembangkan bisnis lewat online. Saya rasa materi-materi yang akan kita dengarkan nanti sangat bermanfaat sekali. Karena dengan adanya, mungkin juga bagi para bapak-bapak ibu yang ikut seminar ini yang punya bisnis-bisnis secara online, ini sangat sangat bermanfaat sekali untuk mengembangkan keuntungan untuk bahasa hadis itu mutawari, ya. Mutawari dalam manajemen keuangan, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan ataupun orang-orang yang bergerak di bidang bisnis itu gagalnya bukan karena penjualan yang seret, bukan karena modalnya yang kurang, tapi karena manajemennya yang kurang, entah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan lainnya. Sehingga dari sisi ini bisa jadi dengan manajemen yang bagus, kita bisa merangkak naik bisnis kita. Itu yang kita harapkan dari pelatihan pada pagi hari ini. Jadi silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua, silahkan didengarkan dengan seksama. Kalau perlu dicatat, ya dicatat. Nanti ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada kedua pemateri kita. Baiklah, insya Allah demikian pembukaan dari saya. Langsung saja kita akan memasuki acara pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari adik kita, yaitu adik Samuel Al-Faruq dari santri TPQ Baitul Malikir Rahman. Kepada adik Semi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semi Samuel Al-Faruq Isyaif. Saya akan membacakan surat Al-Bayyinah. Amal soleh untuk disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha
lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian pengajian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada adik Semi yang telah membacakan Al-Quran. Dan selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Bapak Kartim. Beliau ini adalah ketua dari UB atau Usaha Bersama Fatur Rizki Barokah, yang mana UB ini sudah malang melintang di dunia retail maupun beberapa bidang usaha yang lain mulai dari tahun 98. Marilah tanpa berpanjang kalam kita dengarkan sambutan dari Bapak Kartim Sunarta Eskom. Silahkan Bapak Kartim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat berupa nikmat sehat, nikmat longgar, kemudian yang terutama adalah nikmat Islam, sehingga kita pada hari ini bisa sama-sama belajar dalam rangka memperkaya ilmu kita untuk belajar mencari ma'isyah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UHAMKA yang sudah memfasilitasi acara ini, juga bersedia untuk sharing kepada kami-kami yang ingin belajar dalam bidang bisnis digital, yang pada pagi hari ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Bambang Dwi Hartono MSI, kemudian juga Bapak Firman SPD MM. Dalam kesempatan ini alhamdulillah juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Yusuf Julius. Beliau adalah pembina Usaha Bersama Fatur Rizki Barokah. Kemudian yang saya muliakan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk menyerap apapun yang akan nanti disampaikan oleh para pemateri.
Yang terakhir, saya mohon maaf apabila dalam kesempatan ini ada banyak kekurangan, sehingga dalam acara ini kita sementara baru bisa dalam online ya, karena mengingat situasi dan kondisi, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu langsung dengan Bapak Dr. Haji Bambang Dwi Hartono, MM, dan Bapak Firman ini, sehingga kita bisa lebih enak lagi dalam sharing terkait marketing digital ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri, terutama yang bersedia untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Bapak Kapten, alhamdulillah jazakallahu khairan. Mendengar dari sambutan beliau ini ada kabar gembira ini. Berarti nanti kalau setelah pandemi mungkin akan kita ikuti acara yang sama secara offline. Nah, mudah-mudahan lebih leluasa sehingga banyak materi yang lebih kita serap lagi. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja kita akan dengarkan pelatihan digital marketing dari beliau Bapak Haji Bambang Dwi Hartono, MSc. Beliau ini akan saya bacakan lewat singkatnya dari Bapak Bambang. Beliau lahir di Mentok, Bangka, 20 Mei tahun 1962, di mana riwayat pendidikannya yaitu mengambil S1 di Universitas Diponegoro, bagian Administrasi Negara, kemudian pada tahun 93 S2 di Universitas Indonesia, mengambil jurusan Administrasi Niaga, dan pada 2006 mengambil S3 di IPB Bogor dengan jurusan Marine Technology. Kemudian pengalaman-pengalaman beliau dalam pekerjaan yaitu Kaprodi, Manajemen UHAMKA, kemudian Komisaris PD Pasar Jaya, dan staf dari Menteri Sarwono Kusuma Atmaja, Menteri Negara Lingkungan Hidup. Saat ini beliau merupakan dosen dari mata kuliah Entrepreneurship and Innovation, Strategic Marketing Management, dan Human Resource Management. Cukup luar biasa sekali pencapaian-pencapaian yang beliau sudah jalankan, dan pada hari ini kita akan mendownload ilmu-ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat sekali bagi kita, khususnya anak-anak muda yang bergerak di bidang bisnis online seperti sekarang ini. Mari kita ikuti materi dari beliau. Kepada Pak Bambang kami persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ustadz Jamal Merangkap, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa ma ba'du. Tentunya yang saya hormati Ketua Usaha Bersama Fatur Rizki, tim ya, Ustadz Jamal merangkap sebagai moderator, Bapak Firman, dan teman-teman yang hadir di sini. Semoga keikhlasan kita untuk hadir di majelis ilmu ini menjadi amal yang dicatat untuk timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin. Tentunya bersyukur kita hari ini semua sehat. Semoga Allah senantiasa mengkaruniai kita kesehatan. Bagi yang sedang sakit, kita doakan sama-sama semoga segera diangkat sakitnya dan bisa sembuh kembali. Amin. Pak Ustadz, Pak Moderator, waktu saya cuma 30 menit ya Pak Ustadz. Ya kurang lebih segitu Pak. Jadi tapi ya lebih nggak apa-apa Pak. Saya setuju nanti kalau pandemi ini selesai, memang materi ini lebih cocoknya itu tatap muka.
karena dia terkait dengan aplikasi dan diskusinya bisa langsung. Jadi saya sarankan Pak Firman, mudah-mudahan ada tindak lanjutnya karena memang kegiatan pengabdian masyarakat ini continue, Pak Ustadz Jamal. Jadi tidak hanya saat ini saja, dia setiap semester ada. Apalagi terkait dengan kegiatan pelatihan atau pembinaan terkait dengan digital marketing ini sangat penting karena sebelumnya dunia ini kan digambarkan bulat. Nah ini gara-gara teman-teman milenial ini termasuk Pak Ustadz Jamal, termasuk Mbak Dara, kemudian Mbak siapa lagi Andina, kemudian Mas Yamin, ini kan anak-anak milenial sehingga mengakibatkan dunia yang bulat tadi menjadi flat. Jadi saya banggalah bisa berada di dunia yang bulat maupun di dunia yang flat. Kalau teman-teman yang lain nggak pernah merasakan dunia yang bulat. Jadi kalau kita mau bertemu dengan orang lain itu nggak pernah pakai HP, nggak pernah pakai WA, tapi bisa ketemu. Kalau sekarang mudah, informasi itu tidak lagi one to many, tapi many to many. Kalau dulu pemasaran itu agak sulit, sekarang pemasaran itu luar biasa mudahnya. Jadi one to many berubah menjadi many to many. Kemudian pola perilaku konsumen atau tahapan konsumen dari tidak membeli, dari tidak peduli, kemudian menjadi membeli, itu teman-teman menjadi berubah. Kalau yang tadinya itu individual, sekarang lebih sosial. Sehingga peranan online dan digital itu semakin dominan. Karena tadi pola customer path-nya berubah, yang tadinya individual menjadi sosial. Sehingga peran fungsi pemasaran online itu menjadi dominan, walaupun yang offline-nya tetap ada. Nah sebelumnya saya ingin tahu, diskusi sebentar aja, siapa ya, Mbak Dara, hadir nggak Mbak Dara? Mbak Dara? Halo? Nggak ada ya? Ada itu? Coba nyaut Mbak Dara. Assalamualaikum. Dibuka dong itunya, mute-nya. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mbak Dara, kalau ditanya pasar itu apa? Oh, sinyalnya nggak bagus ya. Kalau ditanya pasar itu apa, tahu nggak? Enggak. Kalau Andina, kalau ditanya pasar itu apa, tahu nggak? Salah nggak apa-apa. Mbak Andina ada nggak? Ada, Pak? Atau Mas Yamin deh? Ya. Mbak Andina? Pasar ya, Pak? Iya, pasar itu apa, Mbak? Pasar Salah itu nggak, Pak? tempat adanya penjual dan pembeli. Oke, jadi memang sebagian besar bilang pasar itu tempat. Tapi nanti setelah ikut pelatihan digital marketing dengan Bapak, itu pasar jangan lagi tempat ya, Nak? Halo? Andina? Iya, Pak? Nanti setelah ikut pelatihan Bapak, pasar itu tidak lagi tempat ya. Siapa? Karena kalau pasar itu tempat, kita nggak bisa sukses bisnisnya. Jadi pasar itu adalah sekelompok orang yang berpotensi untuk membeli. Dia ada di mana? Dia ada di virtual maupun ada di offline. Jadi bukan tempat. Jadi nanti kalau Andina punya produk lipstik umpamanya, maka produk lipstiknya itu akan dipasarkan bukan ke pasar rumput, bukan ke pasar Jumat, bukan, tapi ke orang-orang
yang memang berpotensi untuk memakai lipstiknya Mbak Andina. Jadi pasar adalah sekumpulan orang-orang yang berpotensi atau yang mau dan mampu membeli. Nah, ini mendasar ya Mbak Andina ya, teman-teman yang lain juga. Jadi kalau kita mau mulai benar-benar sukses, jadi pasar itu bukan lagi tempat. Kalau zaman dulu mungkin pasar adalah tempat. Saya lanjutkan ya karena waktunya sedikit. Mas Firman, bisa saya nge-share beberapa slide? Bisa nggak? Bisa Pak, silakan. Sudah saya Sebentar ini kok tidak kelihatan share-nya itu di mana, kok nggak kelihatan. Oke, share. Sudah kelihatan, Pak? Iya Pak, siap kelihatan Pak. Sudah? Ya, Pak Jamal, Pak Ustadz, sudah kelihatan? Sudah, Pak, sudah kelihatan, Pak. Nah, jadi di slide ini dulu sebelum ada sosial media itu tahapan keputusan pembelian dari konsumen itu sangat individual. Jadi ya, mulai dari aware, kemudian attitudes, kemudian X, kemudian X again. Jadi kalau Mas Yamin kepingin permen yang ngobatin ngantuk, kira-kira Mas Yamin permennya apa, Mas? Mas Yamin kepingin ngantuknya hilang. Biasanya sih Kopiko. Oke, Mas Yamin nggak kenal sama perusahaannya kan? Enggak. Enggak. Dibayar nggak sama perusahaannya? Enggak sih, Pak. Tapi Mas Yamin bisa ikhlas bilang Kopiko. Iya, Pak. Padahal ada Yesco, ada Trevor Kopi, ada Baliko, ada Kino, tapi yang lainnya nggak disebut sama Mas Yamin. Luar biasa marketing ini. Iya, kayak ilmu guna-guna loh Mas Yamin. Makanya ini menarik kalau kita nanti ketemu tatap muka, ini enak banget belajar marketing ini. Siap. Nah sekarang, Mas Yamin, di kantongnya Mas Yamin ada nggak Kopiko? Seminggu sekali aja? Jarang. Hah? Jarang sih, Pak. Kadang-kadang aja. Makanya berarti Mas Yamin hanya di level aware saja. Nah, kalau kita biarkan bangkrut perusahaan kita, Mas Yamin, karena kita udah seneng Dara inget sama Kopiko, kita udah seneng Pak Kartin inget sama Kopiko, tapi kita nggak ngecek si Dara ada nggak Kopiko di kantongnya. Nah, kalau dalam berbulan-bulan orang tidak pernah beli Kopiko, ya perusahaannya bangkrut. Cuma ada di angan-angan, cuma ada di aware. Nah, inilah pentingnya marketing, teman-teman, di media sosial. Karena kalau kita biarkan, konsumen itu hanya ada di level aware saja. Sama ketika Dara sakit kepala umpamanya. Kira-kira yang di benak Dara obat pusing kepalanya apa? Halo? Mas Kuku? Mas Kuku? Ya, Pak. Kalau Mas Kuku sakit kepala, di benak Kuku obatnya apa? Itu di mute-nya dibuka dulu. Obatnya apa, Mas? Kalau yang udah di branding ke awam sih Bodrek ya, Pak. Ya. Padahal ada ribuan Mas Kuku obat sakit kepala itu, tapi yang diingat Mas Kuku cuma satu. Jadi luar biasa peran marketing itu bagaimana menggiring konsumen supaya produk kita itu ada di benak mereka. Apa aja belinya? Cuma ada nggak Bodrek di lemarinya Mas Kuku? Nggak ada, Pak. Nah, itu dia, Mas. Kelemahan kita di situ. Kita tidak mengetahui
apakah ada atau tidak bodrek di lemarinya Mas Kuku. Kalau tidak ada, berarti perlu strategi marketing lain supaya orang tidak hanya di level aware tadi. Sama kalau nanti teman-teman bisnisnya kelontong umpamanya, atau bisnisnya laundry, bisnisnya hewan ternak. Ya kalau kita tidak apa-apain, ya menjangkau konsumennya itu akan sulit. Karena di level di model era digital ini, tahapan perjalanan pembelian itu dia berubah mulai dari aware, orang yang sudah aware itu harus kita kita pengaruhi dengan cara baik agar mereka appeal, agar mereka tertarik. Orang yang sudah appeal itu, ini di sini ada appeal ya. Orang yang sudah appeal itu supaya dia penasaran, harus kita tambahin ilmu marketingnya supaya dia, atau strategi marketingnya supaya dia penasaran. Itu level as namanya. Orang yang sudah as, supaya dia beli, kita harus tambahin lagi strategi marketingnya secara digital, supaya dia membeli. Orang yang sudah membeli itu jangan dibiarin, harus dimanjakan, supaya dia merekomendasikan temannya untuk membeli. Jadi ini intinya. Jadi bagaimana merubah orang yang sudah aware tadi, naik menjadi appeal, naik menjadi as, naik menjadi act, dan akhirnya merekomendasikan orang lain untuk membeli. Jadi kalau bisnis Anda jasa laundry, bagaimana membuat orang menjadi aware? Berarti Anda harus punya konten yang bagus, blog yang bagus, jasa yang profesional, supaya orang akhirnya aware. Begitu orang sudah aware, supaya dia tertarik, maka rajinlah membuat semacam video tutorial atau konten yang menarik atau gambar yang menarik atau tutorial yang bermanfaat terkait dengan konsumen kita, supaya mereka di benaknya itu, oh ini laundrynya Mas Kukuh profesional, sehingga akhirnya dia penasaran. Lalu diberilah kemudahan-kemudahan secara online supaya orang bisa menggunakan jasa laundrynya secara cepat. Dan akhirnya orang memutuskan untuk membeli. Jadi ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan kalau kita mau secara digital. Jadi nanti akan saya simpulkan bagaimana tahap-tahapannya supaya kita nanti bisa sukses di digital marketing, karena waktunya memang singkat. Nah, kalau ini terlalu ini ya. Jadi kalau dari appeal menjadi dari aware menjadi appeal itu syaratnya ya, jasa kita itu harus bagus, jasa kita harus beda, jasa kita harus memang benar-benar profesional, atau paling tidak orang lain itu merasakan, oh ternyata jasa kita ini memang sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua, kalau mau merubah dia menjadi penasaran dari appeal, maka konten-kontennya harus rajin. Tapi kontennya jangan yang mengada-ada, jangan yang tidak marketing syariah. Kan ada tuh, bagaimana kita mengikuti marketing syariah. Artinya apa? Kontennya nggak boleh bohong. Jadi nanti kalau kontennya itu harus sesuai dengan apa yang ada dalam kemampuan kita. Kalau bohong itu udah nggak syariah. Jadi apalagi nanti buat produk es krim dengan gambar coklatnya banyak banget, tapi setelah dibuka es krimnya gambarnya nggak, di dalamnya nggak ada coklatnya. Itu juga nggak boleh. Itu termasuk berbohong. Atau kita menggunakan influencer perempuan tapi wanita itu tidak menggunakan produk kita, dia cuma pura-pura, itu juga nggak boleh. Jadi harus ada unsur syariahnya. Jadi konten benar-benar harus sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian dari yang sudah penasaran supaya dia membeli, maka kita harus punya channel di semua media sosial yang memang sering digunakan orang. Di YouTube juga ada, di Twitter juga ada, di Instagram ada, atau di salah satu juga bisa. Artinya untuk memudahkan orang untuk menemukan kita, itu juga penting. Kemudian yang terakhir adalah menjaga bagaimana mereka tetap loyal kepada kita. Ini tahapan yang setelah kita tahu bahwa tahapan dari konsumen itu adalah mulai dari aware sampai ke advocate. Kemudian kita lihat kasus dari keripik pedas Maici. Dia bisa dapat omset sampai
4 miliar itu ya karena salah satunya menggunakan testimoni di awalnya. Testimoninya di mana? Di media sosial. Sehingga menyebarlah produk keripik pedas ini dengan mudah. Sehingga membuat orang lain menjadi penasaran dan akhirnya mereka membeli. Jadi lokasi penjualannya juga selalu diinformasikan di Facebook dan Twitter. Jadi mereka tetap menggunakan media sosial. Kemudian ada juga Ubi-Ubiabi ini juga menggunakan sosial media Twitter. Bahkan dia punya program promosi bagi tiap follower baru akan mendapatkan diskon 10%. Jadi menambah orang lain untuk penasaran bergabung menjadi follower. Kemudian ada juga yang sandal gunung. Ini juga menggunakan sosial media dan juga website. Jadi bagaimana mereka bisa di-mute nggak, Mas? Nggak bisa ya? Mas Firman nggak bisa di-mute ya? Sudah, Pak. Udah. Oh. Jadi rata-rata mereka yang mudah dikenal oleh konsumennya dan kemudian konsumennya penasaran lalu akhirnya memutuskan membeli, mereka rata-rata menggunakan media sosial. Hanya saja teman-teman, setelah digunakan, kadang-kadang kan bertanya, Pak, saya udah menggunakan WhatsApp tapi kok nggak ada yang yang nyangkut untuk segera membeli. Memang bukan. Jadi kita menggunakan media sosial itu bukan untuk langsung ada orang membeli, tidak. Jadi kita menggunakan media sosial itu untuk menyampaikan konten-konten yang menarik, yang kreatif, yang edukatif, yang akhirnya membangun kepercayaan mereka dan akhirnya mereka memutuskan membeli. Tapi kalau teman-teman ngasihnya gambar aja di WhatsApp atau di Instagram tanpa ada konten yang bagus, tanpa ada konten yang mengedukasi, tanpa ada video-video tutorial yang membuat mereka nyaman, lama teman-teman. Lama sekali menjangkaunya. Jadi jangan mentang-mentang sudah menggunakan media sosial terus bisa berhasil, tidak. Jadi harus ikut ilmunya tadi. Produknya juga harus bagus, juga berfaedah, kemudian konten-kontennya harus continue mengedukasi, ada video-video yang tutorial yang terkait dengan produk kita, umpamanya Dara buat bisnis laundry. Nah, Dara harus punya tutorial yang bagus-bagus, umpamanya tutorial merawat mesin cuci atau tutorial bagaimana mencuci bahan jin yang bersih dan keren umpamanya. Nah, itu harus kita buat sesering mungkin sehingga orang merasakan, wah, ini Dara keren banget nih tutorialnya. Apa sih bisnisnya? Oh, ternyata dia bisnis laundry. Sehingga orang makin percaya sama Mbak Dara sebagai orang yang bisnis laundry yang profesional. Nah, itu yang membuat orang akhirnya berlomba-lomba menghubungi bisnisnya Mbak Dara untuk menggunakan jasa laundry. Jadi dia bukan berdiri sendiri, Pak, saya udah naruh gambar bisnis saya di WhatsApp, nggak ada tuh orang tertarik. Memang enggak, karena dia cuma membuat orang aware saja. Tapi untuk membuat orang menjadi penasaran harus dilanjutkan dengan strategi-strategi yang saya sebutkan tadi. Nah, coba saya kasih contoh. Ntar dulu ada, saya kasih contoh nih. Bapak tuh awalnya iseng-iseng ya, punya bisnis retail di Instagram. Lama-lama kok peminatnya banyak, hasilnya lumayan, akhirnya peminatnya banyak, Bapak kewalahan, akhirnya saya serahkan ke anak saya. Lalu anak saya Amalia dan cucu saya Lubna itu merubah namanya menjadi Amalubna Branded. Nanti dicek aja Instagramnya. Jadi ini kita melayani sampai ke Papua dengan menggunakan beberapa langkah yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak hanya menampilkan gambar tas dan sepatu saja, tapi ada beberapa kegiatan yang kita buat. Umpamanya kita membuat review, artinya kita lakukan video
menggunakan teknologi yang menarik, kemudian kita lakukanlah review terhadap beberapa produk, lalu kita tampilkan videonya di Instagram. Kemudian kita adakan acara ready crazy sale umpamanya. Kemudian kita buat itu masukkan ke Instagram. Kemudian kita ada program crazy sale 2021, itu juga kita buat. Lalu kita buat testimoni juga. Kita tampilkan di situ. Ini harus continue teman-teman. Karena nggak continue followernya bosen, akhirnya mereka pergi. Kemudian kita buat fast PO atau new PO. Macam-macam kegiatan itu akan semakin membuat orang menjadi penasaran. Inilah yang dimaksud dengan klarifikasi, conversation, dan konfirmasi terhadap follower. Karena kalau tidak ada kegiatan ini, mereka nganggapnya biasa-biasa saja. Nah, satu lagi teman, kita juga buatkan link di Tokopedia. Supaya orang semakin yakin, oh di Tokopedia-nya juga ada. Sehingga kalau mau pembelian secara cicilan juga bisa. Nah, sehingga ini menambah kepercayaan dari follower atau konsumen. Gitu. Nah, kemudian Bapak juga menggunakan influencer ya atau brand ambassador ya. Jadi dalam kasus ini dipilih yang namanya Amel Carla. Kenapa dia dipilih? Karena dia seorang mahasiswi cerdas, dia juga kuliahnya di Fakultas Hukum UI, jadi followernya banyak. Nah, kita pakai dia dengan konsekuensi tertentu lah. Nah, hasilnya teman-teman, pakai Amel Carla ini langsung meningkat penjualannya. Karena followernya banyak, lalu dia melakukan testimoni, kita buat videonya. Sehingga akhirnya mendorong orang-orang yang tadinya sudah penasaran, akhirnya mau membeli produk-produk kita. Ini menggunakan Amel Carla. Nanti saya siapkan videonya untuk bisa dicontoh. Lihat deh, tasnya gemes banget nggak sih guys? Ini lengkap banget juga, ada dashbacknya. Terus gue juga emang lagi nyari banget sih tote bag kayak gini. Karena emang muat banyak kan, buat kuliah juga bisa masukin laptop, ataupun buat olahraga bisa masukin. Bisa kelihatan Mas Firman videonya? Tidak kelihatan, Pak. Hah? Tidak kelihatan. Oh, kelihatan ya. Caranya gimana, Mas? Coba diklik 2 kali. Hah? Diklik 2 kali, Pak. Ini kalau di saya videonya udah kelihatan. Itu share screen-nya udah total belum, Pak? Atau cuma yang di PowerPoint? Oh, gitu ya. Oke. Saya ulangi share screen-nya berarti. Gimana, udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Videonya? Sudah kelihatan. Lihat deh, tasnya gemes banget nggak sih guys? Ini lengkap banget juga, ada dashbacknya. Terus gue juga emang lagi nyari banget sih tote bag kayak gini. Karena emang muat banyak kan, buat kuliah juga bisa masukin laptop, ataupun buat olahraga bisa masukin. Banyak hal kayak gini. So cute, right? Thank you so much ya Ma'am Sri, thank you so much Amalukna Brandon. Check them out ya guys. Oke, jadi membuat video testimoni seperti itu dengan menggunakan influencer itu pengaruhnya luar biasa teman-teman terhadap follower. Itu dalam waktu singkat penjualan tuh naik. Cuma memang harus hati-hati teman-teman memilih influencer ini. Harus orang yang benar-benar disukai, harus yang punya personality bagus, yang tidak pernah terlibat kasus atau tidak terlibat kasus narkoba atau apa-apalah. Karena kalau ada kasus, dia akan mempengaruhi. Oke, kesimpulannya teman-teman. Kalau kita mau berhasil menggunakan strategi digital marketing di bisnis kita, apapun ya, mau laundry, mau toko kelontong, semua produknya entah jasa atau produk, maka yang pertama buatlah local listing Anda di directory online.
atau bisa juga daftarkan ke Google. Tulis data yang lengkap agar konsumen potensial itu bisa menemukan atau bisa menemukan dengan mudah lah di Google Map. Jadi ini pertama, supaya dia dikenal di Google. Anda daftarkan, Anda masukkan dalam direktori online supaya memudahkan pasar potensi itu mengenal jasa kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang harus kreatif dalam hal membuat desain iklan. Nah, ini nanti juga Mas Firman kalau memang ada kegiatan lagi, kita ada materi khusus membuat desain iklan yang memang menarik. Karena banyak yang teman-teman membuat desain iklannya tidak menarik sehingga orang tidak betah melihatnya. Jadi iklan melalui fitur stories di media sosial atau WA itu harus benar-benar iklan-iklan yang gambarnya itu enak dilihat, kreatif. Nah, pastikan desain gambarnya itu benar-benar membuat orang menarik secara visual. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membuat blog yang bermanfaat. Untuk siapa? Untuk target market. Jangan untuk semua orang, karena konten itu tidak akan bermanfaat kalau bukan untuk orang-orang yang sesuai, yang relevan dengan target market kita. Jadi, blog yang edukatif itu sangat sangat bermanfaat buat teman-teman. Kalau perlu nanti Mas Firman khusus mengundang orang untuk berbicara tentang bagaimana membuat blog yang edukatif dengan konten-konten yang bermanfaat dan selalu update. Nah, ini supaya apa? Konsumen itu akan muncul kepercayaannya kepada jasanya Mbak Dara yang terkait dengan laundry itu, bahwa jasanya Mbak Dara itu benar-benar profesional dengan blog-blog yang tadi, dengan konten-konten yang bagus. Kemudian yang keempat, ini namanya search engine optimization. Mungkin anak-anak yang milenial paham lah ini. Jadi bagaimana supaya jasa kita itu ada di halaman pertama di Google. Jadi nanti kalau kita ketik jasa laundry jas, itu langsung muncul punyanya jasanya usaha bersama Fatur Rizky. Nah, ini harus latihan melihat kata kunci yang terbanyak di Google, lalu kita buat jasa kita itu sesuai dengan kata kunci yang terdekat. Sehingga begitu orang ngetik jasa laundry, langsung muncul punya kita di halaman pertama. Jadi kalau kita sudah ada di halaman pertama, orang makin yakin untuk memutuskan membeli. Nah, kalau ada dana, memang bisa berbayar. Jadi kalau yang saya ceritakan tadi tidak berbayar, artinya kita rajin melihat kata kunci yang sering dilihat oleh orang atau konsumen, lalu kita buat kata kunci yang mirip, maka kita akan muncul di halaman pertama. Tapi kalau berbayar, namanya PPC ya, itu juga nanti akan muncul di halaman pertama sesuai kuota yang kita punya. Kalau kuotanya habis, maka dia hilang lagi. Kira-kira itu. Jadi untuk menampilkan jasa kita di halaman pertama di Google itu menjadi penting. Oleh karena itu strategi search engine optimization juga perlu dipelajari. Kemudian yang kelima yang tadi saya sebutkan ke Mbak Dara, buatlah video pendek di media sosial yang isinya tutorial yang berhubungan dengan bisnis kita. Kalau bisnis kita laundry, kita buat tutorial tentang perbaikan atau servis mesin cuci, atau bagaimana mencuci bahan jin dengan baik dan benar, bagaimana mencuci bahan batik dengan baik dan benar. Nah, itu akan sangat dibaca oleh konsumen. Konsumen akan makin menghargai jasa kita yang berhubungan dengan laundry. Karena kita dianggap orang yang profesional yang memberikan edukasi dan manfaat bagi konsumen. Kemudian ajak kerjasama blogger atau media sosial influencer. Jadi kalau punya teman yang blogernya udah pembacanya banyak, apa salahnya kita kerjasama sama dia? Kita linknya sama dia supaya orang-orang yang sudah ngelink di blogernya dia itu bisa masuk ke dalam konsumen kita, atau kita mengundang tokoh-tokoh iklan untuk menjadi influencer dalam rangka mempromosikan produk kita, seperti contoh yang tadi saya sampaikan.
Kemudian yang terakhir, ya buatlah testimoni bagi pelanggan kita yang sudah loyal. Nah, jangan lupa nanti sebelum mengupload videonya atau keterangannya, ulasannya, kita minta izin dulu kepada yang bersangkutan. Nah, ini kira-kira teman-teman beberapa tip yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini dalam rangka digital marketing. Nanti yang lainnya terkait dengan display advertising, desain web design, kemudian apalagi konten marketing, itu akan kita bahas di diskusi. Demikian, agak lewat sedikit Pak Ustadz Jamal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya belum lewat, Pak. Masih ada waktu 3 menit. Oh. Baiklah, demikian pemaparan yang luar biasa dari Pak Bambang. Ini saya dengarnya ini gatel ini. Saya nunggu Pak Firman nih untuk bikin lagi yang episode kedua nih dari Pak Bambang. Saya tadi sempat nge-WA istri saya, ini bagus deh, silakan disimak. Karena memang saya rasa banyak sekali yang perlu informasi-informasi seperti ini, Pak. Oke. Baiklah, kita lanjutkan acara kita, seminar kita pada pagi hari ini. Yang kedua, kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang kedua. Ini teman baik saya, Mas Firman Muhammad, SPD MM, dari Wonosobo lahirnya Mas Firman ini. S1 di Universitas Muhammadiyah Purworejo, mengambil jurusan Pendidikan Ekonomi, kemudian Universitas Teknologi Malaysia, jurusan Ekonomi Asas, dan S2-nya di UHAMKA, jurusan Manajemen. Pernah menjadi accounting Cevera Bersa, koordinator borongan Rami PT Retota Sakti, Cigu Ekonomi Asas Skudai Johor Bahru Malaysia, guru akuntansi, dan wakil kepala sekolah PKPPS Minhajul Rasyidin Jakarta Timur. Masih muda tapi lumayan banyak prestasi yang beliau capai. Pada Mas Firman, kami persilahkan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz Kamal, sahabat saya. Nanti setelah ini kita ada acara lagi, Ustaz. Nah, kita acaranya sebanyak sekali. Semoga Allah beri kesehatan kepada Ustaz Kamal dan sekeluarga. Nanti mau kenalkan Pak Bambang yang membaca Quran itu anaknya Ustaz Kamal. Wah, alhamdulillah. Kita bisa jadi tahfidzul Quran. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada teman-teman di Pancoran yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat kerjasama antara FPS Manajemen UHAMKA dengan mitra kami yaitu UB Fathul Rizki Barokah Pancoran. Ini ketuanya Mas Kartim, dan di sini saya bersyukur sekali Bapak pembina kita Pak Yusuf Julius, juga beliau hadir pada siang hari ini. Semoga nanti beliau bisa memberikan masukan-masukan pada kami sehingga setelah acaranya berakhir, nah kita ada perbaikan yang lebih baik untuk manajemen di UB Fathul Rizki Barokah ini. Di sini juga ada Pak Irwan, tadi saya kaget juga beliau ikut. Waktu saya sempat mau ke rumahnya beliau untuk diskusi, tapi karena masih PPKM belum bisa. Insya Allah nanti setelah beliau berakhir mohon izin untuk bisa sowan ke rumah. Langsung saja untuk acara saya tidak akan memberikan banyak materi karena sudah diborong oleh Pak Bambang tadi. Jadi saya akan izin share screen materi saya karena saya memang orang akuntansi. Saya akan membahas sedikit tentang materi komputerisasi manajemen keuangan. Oke, tampil dengan jelas ya. Ini program PKM, mungkin teman-teman di sini yang kuliah yang pernah
mengikuti pekan karya mahasiswa. Kalau saya sudah 2 kali mencoba dan gagal, dan kali ini diajak Pak Bambang sebagai asistennya, saya alhamdulillah bisa lolos. Ada beberapa penelitian yang sudah lolos. Nah, ini kemudian kami tampilkan kepada rekan-rekan semua. Tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Kamal, nama saya Firman, nanti bisa dipanggil dengan Mas Firman karena masih muda seperti Pak Bambang. Nah, kemudian agenda yang akan saya bahas yaitu tentang latar masalah, kemudian komputerisasi manajemen keuangan, otomatisasi laporan keuangan, dan tentang aplikasi atau software. Yang pertama, latar masalahnya itu adalah saat ini terjadi pergeseran model marketing dari legacy marketing yang itu flash tadi tentang pasar ke new wave marketing, communal activation, sehingga sudah tidak menggunakan konvensional marketing pemasaran yang mana harus head to head. Kita harus seperti pedagang asongan, mohon maaf, harus datang ke orangnya langsung menawarkan, sehingga head to head. Tapi saat ini kita dengan kecanggihan teknologi media sosial itu bisa menggunakan sistem-sistem yang sudah disediakan di media sosial tersebut. Nah, kemudian tadi disampaikan tentang pasar itu adalah suatu kumpulan orang yang bisa menjadi pembeli kita. Jadi bukan hanya tempat saja, makanya nanti bisa dirubah sistemnya bahwa UB Fathur Rizki Barokah bukan hanya ada di depan masjid. Jadi kalau mau beli harus di depan masjid. Ya itu enggak. Ya, karena rumahnya bisa ada di RT 1, RW 2 atau di RW 3, RW 4, RW 5 tetap bisa membeli di UB. Nah, itu caranya bagaimana? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian sekarang itu adalah mengaktifkan communal activation. Jadi mengaktifkan komunitas. Nah, ini kita punya komunitas. Satu pancoran itu berapa? Ada sekitar 600 orang misalkan. Nah, ini jadi kita tinggal mengaktifkan 600 orang itu agar bisa rutin membeli ke tempat UB kita. Ini langsung ke pengalaman saya ketika saya kuliah S1 waktu itu. Saya membuat ide untuk membuat koperasi. Sahamnya itu dari teman-teman sekelas yang sekitar 30 orang. Saya suruh iuran sekitar 75.000 saat itu dikumpulkan. Nah, kemudian saya menyampaikan ke teman-teman yang 30 orang ini, saya sampaikan bahwa kalian kira-kira sebagai anak kos dan anak kuliah, itu kebutuhannya apa yang bisa kami siapkan. Jadi kita menyiapkan sendiri. Kemudian kami waktu itu membuka yang pertama adalah jasa fotokopi. Jadi karena banyak tugas, tidak usah perlu ke tempat fotokopi, udah cukup tugasnya fotokopian dibawa ke kelas. Kemudian yang kedua ada jasa laundry, ada jual perlengkapan keseharian yang ada di kos seperti sabun cuci, ada pasta gigi, ada sikat gigi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada peralatan kuliah. Nah, itu kami siapkan di situ. Jadi dari uang itu kami kumpulkan, kemudian kami mengajak kerjasama ke fotokopi dengan harga yang miring. Biasanya misalkan 200 rupiah per fotokopi, kemudian kami mengajak saya menjadi agennya. Nah, itu dapat potongan sampai 100 ya. Jadi satu fotokopian itu hanya 100, kita untung 100. Itu kemudian kami kembangkan terus, jadi wajib untuk beli di kami dan kami akan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka dengan pelayanan yang baik, walaupun yang beli hanya anggota 30 anak ini. Nah, kemudian karena booming rame, akhirnya kami dilirik oleh kelas-kelas sebelah, sehingga kelas-kelas sebelah itu yang tadinya fotokopi itu harus keluar kampus, harus mencari tempat fotokopian, udah langsung titip aja di tempat kelas kami. Nah, saat itu akhirnya dalam waktu 1 tahun kami bisa mengumpulkan keuntungan itu sampai 11 juta. Dalam 1 tahun itu 11 juta.
Nah, setelah ada keuntungan, saya menyampaikan bahwa kita itu semakin lama kuliah kita semakin padat. Jadi nggak bisa kalau kita lanjutkan karena ini berat, karena itu waktu itu masih semester awal. Ini mau dividen, mau dibagi hasil atau bagaimana. Tapi usulan teman-teman saat itu kita membuat bakti sosial aja. Nah, kami waktu itu membuat bakti sosial selama 3 hari menggunakan keuntungan. Nah, mungkin ini bisa dicontoh ya, bisa diterapkan di UP Fathul Rizky Barokah ini. Jadi UP mengaktifkan communal activation. Kira-kira kebutuhan per individu kelompok itu apa? Di mute dulu Mas Firman. Ya Pak. Nggak kedengaran, di mute dulu itu yang. Oh, ya, Pak. Nggak bisa ya Mas? Nah ini, semoga nanti ke depannya bisa kita diskusikan lagi. Ada Bapak Yusuf Julius, ada Bapak Katim. Nah, kita gimana cara mengaktifkan communal activation, mengaktifkan komunitas di UP kita sehingga secara otomatis ya mereka itu membeli perlengkapan yang ada, perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Kita kan di warung kelontong itu bisa di kita. Nah, saat ini kan kita alhamdulillah sudah kerjasama terkait dengan penyediaan hewan kurban. Itu juga termasuk ke dalam pengaktifan komunal activation. Yang kedua, latar masalah yang kedua adalah kita masih melakukan pembukuan secara konvensional. Padahal pembukuan atau laporan keuangan itu menjadi navigasi dari perusahaan itu mau bergerak kemana. Kalau misalkan dalam 1 bulan kita bisa mengetahui pergerakan keuangan atau arus kas yang ada di dalam warung kita, otomatis kita akan lebih bisa mengarahkan nih kira-kira usaha kita mau mengembangkan kemana. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan atau laporannya hanya 1 tahun sekali, kita untuk mengembangkannya itu agak susah karena durasinya dalam membuat suatu rencana itu pengembangan hanya 1 tahun sekali. Nah, kalau Pak Yusuf Julius waktu itu pernah berbincang dengan saya, kalau bisa kita pembukuannya 3 bulan sekali. Nah, sehingga kalau 3 bulan sekali, kita merencanakan arahnya itu selama 3 bulan sekali, kita mau ada pengembangan itu lebih mudah. Selanjutnya tentang komputerisasi manajemen keuangan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat juga memunculkan suatu era yang disebut era komputerisasi. Keinginan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan lebih cepat, efektif, serta akurat menjadi pendorong utama terjadinya perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komputer. Sebelum adanya komputer, kita melakukan pekerjaan atau pengolahan data secara manual. Hal ini dinilai terlalu lambat dan kurang efektif untuk mendongkrak target serta kualitas pelayanan. Inilah yang menjadi faktor utama kemunculan era komputerisasi yang memang dianggap lebih memudahkan setiap pekerjaan. Jadi tujuan dari komputerisasi manajemen keuangan adalah efisiensi, efektivitas, kemudian keakuratan, dan lebih cepat. Sehingga dalam pembukuan di dalam UB Fathul Rizky Barokah ini, kita nggak perlu menghitung-hitung. Kita cukup menggunakan handphone nanti, menggunakan software, aplikasi, tinggal diklik, ada yang beli, tinggal diklik apa aja yang beli. Misalkan saya memberikan contoh itu fotokopi yang ada di depan Lia atau Savana itu sudah nggak menggunakan kertas lagi, cukup ada yang mau beli kertas, padahal hanya kertas 1, tinggal diklik aja kertasnya. Nah, itu nanti secara otomatis dengan terjadinya transaksi itu langsung masuk laporan keuangan per bulan. Nah, jadi kerjanya hanya 1 kali, tapi bisa mendapatkan hasil pekerjaan itu mungkin bisa 5 sampai 10 pekerjaan. Jadi 1 pekerjaan bisa menghasilkan 10 pekerjaan. Nah, selanjutnya adalah tentang otomatisasi laporan keuangan. Nah, otomatis itu berarti terkait dengan proses yang bekerja sendiri.
Penerapan teknologi atau teknik dan proses yang bekerja sendiri untuk meningkatkan efisiensi, keandalan atau kecepatan banyak tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Jadi kalau manusia mengerjakan itu bisa membutuhkan waktu 1 hari, tapi cukup dengan otomatisasi laporan keuangan itu setiap transaksi itu sudah bisa mencakup pembukuan selama 1 bulan. Adanya otomatisasi yang efisien, maka seluruh perhitungan untuk pengolahan keuangan dilakukan oleh software akuntansi secara cepat dan akurat. Otomatis, waktu untuk proses perhitungan pastinya lebih efisien dibandingkan proses perhitungan menggunakan akuntansi manual. Bukan hanya itu, penerapan otomatisasi dalam akuntansi ini akan membuat catatan transaksi lebih sederhana. Karena penggunaan akuntansi dengan sistem otomatisasi ini sangat akurat, maka laporan keuangan yang dibuat dengan akuntansi ini sangat terpercaya. Hal ini terjadi karena pengolahan data bisa dilakukan dengan cepat, apalagi perhitungan data juga dilakukan dengan sistem yang sangat canggih. Jadi nanti rencana ke depan saya itu ingin mengajak kerjasama dengan Mas Akbar Hakim. Mas Akbar Hakim ini yang ahli IT, programmer, pembuat aplikasi. Sehingga nanti kita membuat aplikasi sendiri terkait dengan otomatisasi laporan keuangan. Kalau laporan keuangan itu terbagi menjadi 4, yaitu ada laporan ikhtisar laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada laporan neraca, dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Perhitungannya kita pakai rumus. Contoh membuat ikhtisar laba rugi itu menggunakan akun nominal. Akun nominal itu adalah akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan dan akun beban ini harus dikurangi, jadi rumusnya pendapatan dikurangi beban, maka hasilnya adalah laba bersih. Nah, kita kalau misalkan menggunakan otomatisasi laporan keuangan itu sudah nggak perlu menghitung menggunakan rumus, biar aplikasi atau software itu yang akan menghitungnya. Jadi nggak usah belajar akuntansi dulu, nggak. Yang penting setiap transaksi di-include, maka secara otomatis sistem akan membuat laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi. Ini saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya misalkan menggunakan ini berbasisnya website ya. Ini UP Fathur Rizky Barokah. Nah, kita tinggal masukkan di katalognya produknya kita apa saja. Kemudian kita contohnya misalkan ada beras, ada pasta gigi, ada sampo. Ini harga belinya misalkan HPP-nya 10.000, 7.000. Harga jualnya 13.000, berarti kita ada keuntungan 3.000. Nah, itu nanti ketika kita klik ya otomatis misalkan saya datang ke UP ke Bu siapa namanya Putri ya. Minta Bu saya mau beli beras. Nah, harganya 13.000. Nah, kita Putri tinggal cukup ngeklik beras. Klik beras. Nah, nanti otomatis ya Putri dalam 1 bulan itu sudah ada laporan keuangan, keuntungannya berapa, HPP-nya berapa, perubahan modalnya bagaimana sudah ada juga, dan kemudian nanti dalam neraca balance enggak ini antara penjualan, kemudian biaya dan modal, nah itu balance enggak antara semua itu. Kalau balance berarti sehat, yaitu arus kasnya bagaimana dalam 1 bulan. Nah, nanti dalam 1 bulan Mas Kartim ini sebagai ketua UP bisa melihat oh ternyata keuntungan kita meningkat sekian persen. Nah, dari situ nanti bisa oh ini kira-kira kita bisa menambah modal sekian atau kita bisa bekerja sama dengan mitra yang lain agar UP Fathur Rizky Barokah itu bisa berkembang dengan lebih baik. Insya Allah alhamdulillah cukup waktunya sampai 11.05 menit. Nah, kita akan melanjutkan ke sesi diskusi. Nanti silakan yang ingin berdiskusi bisa disampaikan. Dan selanjutnya ada satu pengumuman ya, kepada teman-teman Mas Soleh bisa mengisi daftar hadir yang sudah saya kirim melalui chat di Zoom ini. Nah, nanti akan saya kirim sertifikat kegiatan pelatihan Ikimam pada siang hari.
Sekian dari saya, alhamdulillah jazakumullah khairan, banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Kamal sebagai moderator. Oke, alhamdulillah jazakallah khairan pada Mas Firman dan jazakallah khairan kepada Pak Bambang yang telah memberikan kita wawasan yang luar biasa ini. Dan selanjutnya kita akan masuki kepada sesi tanya jawab pada para para hadirin karena hadir di Zoom kita meeting ini, para hadirin yang ingin memberikan atau menanyakan dipersilahkan, waktu kita 10 menit, mungkin kita bagi menjadi beberapa termin ya, 3 pertanyaan biar bisa langsung dijawab. Silakan kepada yang mau bertanya dipersilahkan. Nama, kemudian dari mana, bertanyanya kepada siapa, apakah kepada Pak Firman atau kepada Pak Bambang. Silakan. Mas Gamal, tunggu Mas. Silakan. Oh, Mas TG. Wah, ini enggak kawan karib saya nggak nyangka di sini. Silakan Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya telat ini dapat linknya. Cuma karena saya pelaku UB juga di Desa Cinere, ini mau tanya aja sama Pak Haji Bambang atau Mas Firman gitu ya. Apakah satu desa ini jamaah ini sudah antusias beli ke UB atau belum? Terus kedua, seperti tadi konsep sederhananya mahasiswa, waktu mahasiswa Mas Firman tadi, jadi semua dihandle sama satu kelas gitu ya. Nah sekarang untuk aplikasi di UB Fatur ini gimana? Apakah ada delivery atau gimana? Gitu aja sih, saya mau tahu, karena saya kalau untuk laporan keuangan ini insya Allah sudah ada yang handle tim saya, cuma saya lebih tertarik ke bagaimana supaya UB ini lebih ekspansif lagi. Mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Apakah dalam satu lokasi kita ini, wilayah kita sudah antusias untuk beli ke UB kita, dan apakah sudah ada pelayanan delivery? Mungkin nanti lebih ke arah Mas Kartim gitu mungkin ya, sebagai Ketua UB. Baiklah, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin berikan pertanyaan? Dipersilahkan. Izin bertanya. Silakan dari siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andreas dari mahasiswa Universitas Esa Unggul. Siapa Mbak? Izin bertanya. Andreas. Baik, ya. Silakan Mbak. Izin bertanya kepada Pak Bambang mengenai digital marketing. Tadi kan dikatakan bahwa sebaiknya menggunakan beberapa media sosial. Nah, untuk pemula, misalnya kita udah update, terus untuk mengembangkan, memperluas jaringan itu bagaimana ya Pak? Jadi supaya kayak pengikutnya lebih banyak, jadi lebih luas gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, pada Mbak Andreas, ini buat Pak Bambang ya. Bagaimana memperluas jaringan, khususnya bagi pemula. Setelah demikian. Baik, satu lagi, buat termin pertama, dipersilahkan. Izin bertanya, Pak Ustadz. Oh, silakan, Mas Kartim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertanyaan buat Pak Haji Bambang. Mohon izin Pak, kita kan usaha bersama kita ini yang utamanya adalah kelontong. Nah mungkin untuk marketingnya apa yang bisa kita tonjolkan, mengingat persaingan jualan kelontong ini kan luar biasa
luar biasa banyak ya. Udah ada istilahnya yang jualan retail modern seperti Indomaret atau mart-mart yang lain. Begitu juga dengan yang istilahnya sama kayak kita lah, kayak warung-warung gitu. Gimana cara pemasaran yang istilahnya sarannya untuk kita supaya penjualannya bisa lebih efektif dan berkembang. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari Mas Kartim, mungkin strategi-strategi apa atau apa yang bisa diunggulkan, ditonjolkan dalam marketing, khususnya UB, sehingga bisa survive dalam persaingan, khususnya